Soal hari ini, topik obrolan kita di episode kali ini seru nih. Karena ini relate banget pastinya dengan Dad Mom sebagai orang tua yang punya anak ya, terutama yang anaknya udah lebih dari satu nih, Koal. Yang lebih dari Yaitu, satu ya. yes, karena udah ada pembandingnya, yaitu kita berbicara tentang keadilan. Oh, Keadilan. keadilan. Ya, anak juga bisa menuntut keadilan loh. Oh, Ya, ih, jadi nggak adil sama aku. Kok adik dikasih itu, kok kakak enggak? Nah, itu kalau anak sudah menuntut keadilan ya, kok itu prinsip keadilan. Nah, ini nih kok, kadang-kadang orang tua tuh suka bingung nih kok. Ah, aku kayaknya udah adil, tapi Dad Mom, apa iya anak merasa sudah diperlakukan adil? seru banget dia, LJ. Iya, itu yang mau kita kulik nih kok, kita Bener, obrolin nih ya, kita bener. cerita-cerita ya. Iya, jadi tadi LJ udah sebutin nih, Dad, Pam, ada dua perspektif kan. Orang tua ngerasa udah adil, tapi Hmm, anak ngerasa udah adil nggak gitu. anak udah berasa diperlakukan adil gak sih? Yes, gitu. Udah dilakukan dengan adil nggak? Nah, sekarang kita mau masuk dulu nih. Adil ini Iya. kayak gimana nih Hmm, yang dimaksud adil? adil Kalau tuh kan persepsinya kan biasanya seimbang sama. ya, nah, Apakah kalau seandainya si kakak mendapat sesuatu atau si adik mendapatkan sesuatu, apakah siblingnya juga harus mendapatkan yang sama gitu? Kalau Dad Mom beli kue satu gitu ya, apakah si kakak dapat setengahnya sama, si adik langsung dapat setengahnya sama, si kakak umur 7 makannya udah lebih banyak, adik umurnya baru 2 tahun. Kalau makan kue setengah kekenyangan, sedangkan si kakak ya kalau makan kue setengah ya udah normal gitu. Tapi apakah adil tuh seperti itu? Ya udah, yang penting sama rata deh. Nah, gimana nah, tuh kok? gimana menurut Dad and Mom? Gimana menurut Dad Mom? Ah, gimana menurut Dad and Mom? Adil ini Kalau apakah tadi dari kuantitasnya sama mm-mm. gitu, padahal kebutuhannya belum tentu sama kan? Ya, itu dia. Kadang persepsi Datmam tuh LJ juga gitu ya. Kadang tuh ya kita berbuat adil tuh ya pokoknya sama lah. Kita anggap udah adil. Kan kakak dapat A, ya adik juga dapat A gitu. Padahal kan belum tentu sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Oh, Benar, benar. Nah, makanya kalau gua approach-nya itu adil ini berarti memenuhi sesuai kebutuhan anak LJ, bukan sama benar sih. quantity antara kakak dan adik. Ya, 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 ya. Jadi misalnya ini, oke lah, misalnya anak gua kan kembar gitu. Nah, ini Jadi nih, ini gua, contoh yang menarik nih ya, Koal ya. Karena kembar sama-sama, apalagi ini gendernya sama nih, Koal ya. ya, Tapi kan yang namanya si kembar itu kebutuhannya bisa jadi berbeda, referensinya berbeda ya, Koal ya. betul, Iya betul. kan? Betul, betul, betul. Nah, ini kita bicara satu-satu dulu ya. Mungkin Hmm, kita bedah kali ya, kebutuhan hmm, apa nih? ya, Misalnya kita ambil dari love language deh, ada 5 ya. oke, Misalnya ya, ambil dari situ ya, ya, kebutuhan keadilan dari situ. ya, Love language setiap orang kan beda. hmm, Kan ada orang, ya misalnya anak deh. Love ya, language-nya misalnya gift ya, suka dikasih hmm, hadiah. Mungkin hmm. yang kakaknya love language-nya dengan sentuhan gitu. Ya, wah ini beda nih kok. Satu Nah, nggak kelihatan, satu kelihatan nih. ya betul. Ya, Misalnya nih, ini apa? Misalnya hmm, karena yang satu love language-nya dikasih hadiah, yang ya, satunya sentuhan. Terus ya. ini kita ngertinya ngadil itu kan tadi ngasih, ngasih yang Hmm. sama kan, Hmm. ngasih yang sama jumlah ngasih ini. Hmm. Ngertinya barang fisik tadi yang terlihat, Iya. ngasih kado gitu ya. Hmm. Hmm. Mungkin yang satu ngerasa, oh gue merasa disayang, gue merasa diperlakukan dengan adil gitu. Yang satunya, kok papa mama nggak adil ya, aku nggak disayang. Nah, karena love language-nya beda kan. Yes. Jadi kan, ya adil itu berarti sesuai kebutuhan gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Sesuai kebutuhan. Wah, kebutuhan. Jadi kalau misalnya anak gua yang kembar gitu kan, yang satu kan lebih sensitif gitu, lebih sensitif, lebih suka sendiri. Kalau yang Hmm. satunya lebih suka bareng, lebih ekspresif, ya Ekspresif. adilnya kan beda ya, kayak Ya. komunikasinya gitu, quality Hmm. time-nya gitu. Hmm.
Hmm, hmm, Dengan yang hmm. sensitif gue pasti akan lebih lembut, nggak langsung to the point. Jadi apa Ya. ya, ada warming up dulu gitu kan ya LJ ya. Hmm, hmm, hmm. Sedangkan kalau yang lebih ekspresif, ya udah dengerin. Bisa langsung gitu ya. Bisa langsung Kalau dan yang dengerin gitu satu ya. harus melipir dulu Iya, kemana, dengan berkelok-kelok dulu bersamaan. masuknya. Ya, 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 Betul. ya. Jadi itu kan sebenarnya contoh simpel kita memperlakukan adil anak ini kan tadi dengan apa ya, bukan yang memberikan benda, tapi Hmm. dengan perlakuan kita gitu kan, sesuai dengan kebutuhan anak Ya, gitu. ya, betul, betul, betul. Nah, ini ada contoh klasik nih kok. Ini Mhm, contoh klasik banget dari zaman dulu gitu ya. ya, Ini contoh kakak sama adik. mhm Adik baru lahir. Iya mhm, kan? Dia yes, si kakak udah besar nih. Dia lihat kok Dedi sama Mami sama adik terus ya. Akhir-akhir ini kok aku dibiarin main sendiri nih. Aku juga mau gitu ya. Walaupun dia belum berkata-kata tentang adil kok. Dia belum ya. mengerti tentang konsep adil. Tapi Tapi dia dia merasa dalamnya, merasa gitu yes, ya, dia nggak bisa bilang bahwa kok aku nggak diperlakukan dengan adil ya, tapi dia merefleksikan sikap atau pemikiran sebuah konsep bahwa Dedi sama Mami nggak sama aku lagi nih. Dedi mhm, sama Mami kok gendong adik terus ya, aku nggak yes, digendong. Nah ini contoh klasik kan kok. yes, Iya yes, kan? yes, Nah, itu gimana tuh? Ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa ya udah bagi dua. Misalnya nih, Dedi sama si kakak. Ya udah, Mami sama baby atau sebaliknya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana nih, Ko? Nih, Deva pasti relate nih, kok. Relate banget nih ya. Karena biasanya kan ya ada kakak, ya kakaknya pasti udah merasa. Kalau adiknya kan iya, iya, dia belum bisa merasa. Tapi kan adiknya lebih butuh perhatian kok. Nggak boleh betul, ditinggal, ya kan? Harus misalnya disusui terus gitu, harus diperhatikan atau diajak main terus. Which is orang tua memang akan kelihatan atau tampak nempel terus nih sama si baby. Sedangkan si kakak sama mbak sama mhm, nenek, tapi dia sebenarnya merindukan loh, wah, iya, waktu-waktu dia masih menjadi pangeran kecil ibaratnya ya, princess kecil di rumah nih. Nah, gimana tuh kok? Klasik banget ini. iya klasik dan sebagai anak sulung gue juga bisa relate juga ya, jadi merasakan Iya, hal itu ya. iya, iya, iya. Gitu, merasakan hal itu dan juga kemarin waktu kita, apa ya, punya anak lagi gitu, anak yang kembar juga kita jauh-jauh hari udah persiapan kakaknya gini nanti ada Hmm, adik, hmm. segala kita ajak dia terlibat Ya, gitu, bicara ke janin. Jadi ya. ya sebelum itu quality time dengan dia kita banyakin dulu gitu. Quality time dengan si kakak banyakin Sebelum sebelum, sebelum ya. proses lahir ya. Hmm, 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 Dan hmm. sesudah proses lahir juga kan, apalagi kemarin kan anaknya yang adiknya kan kembar tuh. Iya, wah Adiknya itu bilang kembar ya, jadi kan double. Mau mau dibagi tadi gimana caranya tuh LJ? Yang sepak agak sulit Dedi ya dengan kalau diri kakak, kita dibagi mama. tiga ya. Iya, itu kan rada tough gitu ya. Yes, yes, tough banget Itu sih rada actually. tough gitu. Jadi Hmm, ya ya bagi bagi waktu, bagi quality time sama dia gitu dan ya, kita interaksi dengan adik ya libatkan juga si kakak gitu. ya, Dan itu waktu itu gue merasa adil, but I'm not sure ya about him gitu. ya, Gue belum nanya sih. Tapi good ya, ya, questions ya bisa juga ntar gue nanya itu dulu ini gimana rasanya ya, ya, ya. gitu. Karena balik lagi tadi yang LJ bilang kan kita mungkin ngerasa udah adil tapi Hmm, deep down mungkin anak ngerasa nggak diperlakukan dengan adil. iya, karena that mom seperti yang Kak Ansel bilang, nggak penting kita merasa bahwa kita udah adil atau kita merasa kita udah sayang sama anak, tapi apakah anak merasa disayang? Apakah anak sudah merasa bahwa dia diperlakukan secara adil? Karena Iya, kalau seandainya ada compare-nya, ada misalnya kakak, ada adik gitu ya, apalagi yang lebih dari dua gitu ya, itu kan wah ini kebutuhannya berbeda, jam jamnya juga berbeda, preference-nya berbeda. Aduh, that's why that mom pasti pusing banget ya. betul. Apalagi kalau yang ini ya, yang apa ya istilahnya disebut kembar gantung atau apa itu, yang selisih kelahiran antara kakak dan adiknya pendek tuh, misalnya yang nggak sampai setahun gitu. Kan si Hmm, kakak ya, ya, belum ya. sempat.
merasakan yang rasakan gitu, dimana terus kalau adiknya udah ada, wah itu akan ya cukup berat itu kok, memang. iya, berasa sih ya, Yes, yes, berasa banget yes. gitu. Apalagi jika dua-duanya masih menyusui ya kok. Aduh, itu Iya, mamnya benar-benar luar biasa sih itu pasti. betul betul. Ya jadi kita bisa sini juga ya, mungkin Hmm, apa itu namanya, antisipasi kalau punya adik lagi ya, apa ya, planning-nya jangan terlalu mepet, mungkin paling enggak ya, 4 tahunan gitu, ya, ya, ya. jadi ada Ini waktu. mungkin juga bisa jadi sebuah masukan pertimbangan ya. Kita sebenarnya nggak sebut ini masukan sih, ada mam. Kita kayaknya sok banget gitu ya kalau memberikan masukan. Tapi sebenarnya ini sebuah pemikiran yang baik loh, Fok. Kita nggak cuma memikirkan bahwa, oke, kita mau ready nih untuk anak kedua. Tapi apakah sudah mempertimbangkan ya, Mam, dari segi apa ya, kok mungkin dari segi emosi atau psikis si anak gitu, kesiapan dia juga. Karena Ya, Dharma mungkin siap untuk punya adik, tapi si kakak udah siapin belum mental dia? Iya kan kok ya? ya, Ya ya, kan? ya, Karena ya. dia juga bagian dari planning ini loh, Mhm, Dharma. Bukan cuma Dharma aja ya. Oke, siap nih kita nih udah untuk punya anak laki nih. Tapi si kakak juga sebenarnya harus dipikirkan juga. Udah siap belum? Kita udah melatih dia belum sih akan ada orang lain di rumah selain dia yang juga menjadi priority. Dia gak kok? iya, iya, iya. Karena benernya ya analoginya gampang banget kan ya itu. Hmm. Ya itu misalnya misalnya istri atau suami kita bilang, Beb, Hmm. nanti gue 9 bulan lagi mau nikah lagi gitu, ntar gue bareng Hmm. dia." Aduh, kayak Hmm. gimana rasanya ya, kayak Hmm. gitulah ya, Iya, kayak iya. gitu. Jadi Yes, yes, yes. jadi adil ini ya tadi balik lagi kita memenuhi kebutuhan anak ya. Iya, kebutuhan setiap anak yang which is berbeda-beda gitu ya. Beda. Ya, Jadi apakah iya kalau misalnya si kakak beli tas, adik harus beli tas? Belum tentu ya, nggak berarti juga. ya. Kakak dibeliin inline skate nih, Mhm. ya kan? Adik sementara sukanya badminton. Mhm. Kalau dibeli dua-duanya, ya boleh sih kalau budgetnya ada ya. Cuman kan sayang ya kalau seandainya itu bukan preferensi Kalau si nggak sesuai adik. sayang juga. Ya mungkin Benar. contohnya kayak gini aja, anak Hmm. gue kan pernah demam berdarah. Oh ya. Hmm. Ya, anak pernah berdarah yang kakak dan salah satu yang kembar, Hmm. gitu. Nah, misalnya gini, anak yang nggak demam berdarah kan demi mau keadilan, oke kakak kakak dan yang satu nginep di rumah sakit di opname karena demam berdarah. Kamu yang sehat sekalian ya di opname. Mungkin kayak Iya gitu nggak jangan sih? dong. Ya makanya mungkin nggak sih kayak Aduh. gitu biar adil Aduh. nih nanti di rumah sakit temenin papa mama gitu. Yang ada PR Ya, kalau tiga-tiganya. betul. Makanya mungkin mungkin nggak sih benernya bisa Iya, analoginya kayak gitu. iya, iya, Mungkin iya, ya iya. kalau kalau ini, apa ya, kalau kita bikin sebagai hiperbola Hmm, hmm, gitu, hmm. Benar, karena kan benar, nggak benar. sesuai kebutuhan kan. Itu sebuah contoh yang ini sih, sebuah contoh yang sangat logis gitu ya untuk mengenai keadilan ini gitu. Dan kebanyakan yang sulit ini kok justru hal-hal yang mungkin tidak kelihatan gitu kok. Ya Ya, kasih bentuk kasih atau juga perhatian gitu lah. Perhatian lah ya. Karena perhatian itu yang bukan berupa barang, yang tidak berwujud. Itu tuh kadang susah ditimbang kok beratnya. Iya kan? Susah ditimbang kita misalnya nih ya adik kita gendong gitu itu kan gak ada beratnya gitu ya si ya, kakak sementara ngeliatin dari jauh main sendiri gitu itu nggak bisa ditimbang loh oh tapi kakak diam-diam tatapannya itu kayak ngeliatin adik ngerasa ataupun berpikir di dalam hatinya ah, diam gitu ya sambil berpikir kok adik digendong terus ya dulu aku digendong atau dipangku terus loh sama sama papa loh itu nggak bisa ditimbang oh tapi iya. itu sebuah sebuah pemikiran yang mungkin kita harus tanya apa ya Datmam ya kita harus hati ke hati gak sih kok sama sama si kakak tuh kayak ngobrol gitu kayak kita ambil pangku dia hei pokok aku tetap sayang loh sama pokok loh gitu gak sih kok itu soalnya Iya nggak bener. bisa ditimbang kok Iya iya bukan iya. barang. Iya setuju gue dengan itu ya, LJ. Hmm. Setuju tuh. Ya jadi tetap ada juga waktu yang special time bersama masing-masing anak. Hmm. Nah, benernya Hmm. ini bisa dengerin juga nih episode kita yang sebelumnya nih, Ya. bonding dengan anak lewat bermain.
Iya, nah iya nih, bener nih kok. Karena bermainnya kakak sama bermainnya adik yang masih kecil pasti beda loh, ya Beda. kan? Adik masih baby, ada di stroller, cuman bisa tidur-tidur loh kalau seandainya di taman ya. Tapi sama si kakak udah bisa lari-lari loh. Iya Ya, kok ya, walaupun ini iya, sama-sama ke taman nih kok, iya. sama-sama ke taman nih. Tapi Mm-mm. beda loh kebutuhannya. Atau misalnya di rumah ya, kalau misalnya ada mau menyimak filial play kemarin episode kita tuh ya, seru banget tuh tentang bermain ya. Bermain dengan si kakak gitu ya, selama let's say 15 menit, 20 menit, 30 menit gitu. Sama adik bermain ciluk doang 30 menit. Iya kak, itu jelas kebutuhannya berbeda, caranya juga berbeda ya. Kak? Nah, gimana tuh Kak? Coba Kak Alde ceritain. Oke. Ceritain yang gimana nih Alji? Bingung. Iya, maksudnya dari segi kebutuhannya kan pastinya berbeda ya, walaupun time frame-nya nih sama, iya kan? Jenis Kebutuhannya bondingnya juga. beda, maksudnya time frame-nya sama. Maksudnya misalnya lagi ke Ya, sama-sama 20 menit. Ya kan, ah, bermain sama si adik. Ya ya, kan, si adik itu tapi cuman kayak cilukba atau nyanyi-nyanyi. Tapi sama kakak, wow, mungkin energinya udah harus berbeda nih. Bermain sama dia, wow, bisa keliling-keliling ruangan, main lompat tali, atau main bekel atau apa. Ya kan, itu kan ya, eh, dibilang adil. Tapi kan materinya berbeda ya, kok ya. materinya Iya kan, berbeda betul. caranya berbeda. Caranya berbeda, Ya tapi kan kan? our affection, perhatian kita kan sama kan? Iya juga sih. Tujuannya kan ingin bonding dengan anak gitu, mengisi api ya bahasanya. Tangki cinta dia, Hmm, gitu kan? ya, Kita isi dengan bermain gitu. Dan jangan salah juga permainan ciluk bay itu juga very important sih ya, 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 ya. kita. Kalau sana kita dengar di episode yang Ya, sebelum-sebelumnya ya tentang existence. tentang eksisten bener banget Hmm, 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 gitu. hmm, Ya, hmm. jadi sebenarnya kita fokusnya jangan di kontennya ya. Maksudnya konten Oke, tadi bermainnya apa gitu, tapi lebih ke konteksnya. Oh, konteksnya kan gue pingin bonding dengan anak gua, ya, pingin deket dengan anak gua, pingin dia merasa disayang, pingin dia pengen dia merasa merasa aman. adil, Sehingga gitu iya, ya. dia Oh, merasakan, oh iya, gue diperlakukan dengan adil ya, papa mama care loh, perhatian ke aku. ya. Jadi goalnya itu adalah justru that mom adalah bonding sama anak, ya, sehingga anak kalau bisa nggak ada tuh isu-isu ataupun juga pemikiran, Dedi nggak adil, nggak adil gitu kali ya Pak ya. Iya, itu yang kita harapkan begitu. Hmm. Ya, Tapi ya, kan ya. balik lagi, setiap anak kan unik. Jadi ya kalau anak udah bisa bicara ya kita ngobrol nanya dengan dia gitu. Hmm. Hmm. Ya, Gitu. ya, ya. Karena kalau yang anak gue yang kembar dulu kan ini mereka suka crafting ya, crafting. Jadi Hmm. kalau gue ulang tahun, gala gitu kan bikinin kartu gitu, homemade Ya, card. Kan dari wishlist-nya itu kan gue bisa baca bisa tahu. Oh, oke. Hi- Ini ada kebutuhan apa nih dari wish-nya gitu kan. ya, ya, ya. Tercermin ya. Iya, tercermin gitu kan. Jadi, oh oke, ini berarti mungkin ini gue belum memenuhinya gitu. Atau dia Ya, ada kebutuhan ini yang mungkin gue juga belum sadar gitu. ya. Dan ini ya Hmm. berusaha gue wujudkan gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Nah, poin yang berikutnya nih kok, ini poin terakhir mungkin ya kok ya, Yes. pertanyaan LJ. Apakah keadilan ini hanya bisa mungkin diterapkan atau applicable untuk anak yang lebih dari satu saja, atau anak tunggal juga bisa nih kok kita Oh, terapkan tentang prinsip keadilan gitu. Tapi pembandingnya siapa ya? Oh, oke. teman atau anak tetangga mungkin? Nah, kita tanya nih ke Mam and Dad yang anak tunggal ada merasa gitu nggak? Hmm, Dad and Mam yang anak tunggal ada merasa ini nggak pernah dilakukan kayak nggak adil nggak oke. oleh papa mamanya masing-masing Nah, gitu. kasih apa ya? Contoh deh ya, Ah, contoh. Kalau anak tunggal biasanya
Bingung juga sih kalau dia iri sama siapa ya. Paling iri sama teman atau mungkin merasa diperlakukan tidak adil dengan peersnya. Contoh misalnya anak tetangga. Oh, dibeliin Atau PS. sepupu LJ. Oh, sepupu. Oh iya, benar juga Iya, kok. bisa Itu dengan sepupu pembanding yang kan? benar tuh. Ya. Iya, 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 iya. Sepupu dibeliin PS, dibeliin toys, mainan gitu ya. Hmm, hmm. Ah, Dikasih gadget. dikasih gadget ya, dikasih Ah, pegang gadget dikasih boleh. iPad, dikasih Iya. apa ya mungkin ya. Sementara anaknya Deadmau belum boleh screen time. Belum boleh screen time Atau gitu ya. dibatasi lah ya, dibatasi gitu ya, nggak pakai gadget sendiri tapi gadgetnya hanya boleh meminjam dari Deadmau dan dibatasin cuma boleh 1 jam. Wih, kalau LJ tuh langsung tepuk tangan loh sama Deadmau yang seperti itu. Keren Deadmau, itu keren banget. Berarti artinya kontrol ataupun ya pemegang kendali masih di Deadmau ya, which is itu keren banget sih. Ya, Hmm. ya. Karena tetap aja screen time itu nggak bisa menggantikan interaksi kita secara langsung Iya, gitu iya, iya. antara dengan orang tua dengan anak gitu. Iya, 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 iya. Nah, Iya, itu juga bisa ya kok ya, berarti ya. Prinsip keadilan bisa, berlaku untuk anak tunggal bisa ya. juga, Hmm. bisa juga anak merasa kayak gitu. Hmm. Ya, jadi ya kok ini ya teman atau saudara kok dikasih tadi PS atau mungkin dibeliin sepatu baru Hmm. atau ulang tahun diajakin apa ya? Dirayain meriah gitu di Ya, kelas. ya. Mungkin ulang tahun dia rayain meriah. Kok aku cuma sama keluarga doang di rumah. Mhm. Cuma dibeliin mie ayam di rumah. Ya tapi jangan salah juga, ada Iya, juga iya, iya. anak, ya ada juga klien yang kayak gitu, yang dia justru ya ada yang seorang ibu yang anaknya dirayain di sekolah, dia merasa sebenarnya, "Gue sebenarnya lebih kepengen sama mama dibanding dirayain sekolah." Bener kok, itu bener banget. Jujur ya, kok ya, sebenarnya nggak semua anak merasa nyaman loh kok dirayain di sekolah secara ini. Karena ada, nggak semua anak tuh sifatnya introvert dan suka kayak gitu-gitu. Ada yang lebih suka untuk kayak mungkin traveling berdua dan maunya gitu. Atau Ya. lebih suka kayak dirayainnya tuh sama pokoknya bukan yang di kelas yang tipe yang heboh-heboh di dekor gitu Heeh, kok. Karena sama temen dekat aja mungkin ya, Mm, temen mm, dekat, atau keluarga misalnya inti. kayak ada nggak semua anak sih sebenarnya Deadmau. Jadi sebenarnya tuh Deadmau harus menggali atau lebih kenal dengan si anak ya kok ya. Karena kalau kita lihat, wah kan persaingan nih kok, ya kan. Anaknya si ini dirayain di kelas, temanya adalah Minion. Oh, anaknya si ini dirayain di kelas, oh temanya adalah Teddy Bear. Oh, anak gua juga temanya Mermaid dirayain. Jadi adu dekorasi gitu kok. Lah Udah itu kan berarti udah lupa, tujuannya bukan untuk anaknya, tujuannya ya bener sih kok. udah lupa Bener sih. tujuannya bukan buat anaknya Iya, gitu, iya, iya. Tapi gitu orang sih. tua sudah berpikir aku adil. Lah Iya kan iya kok? Iya kan? lah Iya iya kan? iya iya iya. Nah balik lagi Hmm. ke tadi tuh, Mm-mm. anak merasa diperlakukan adil nggak? Merasa diperlakukan dengan sayang nggak gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya, Padahal sebenarnya, ah, mm-mm. kita tanya juga sih, "Ini nanti kamu mau apa?" Gitu. Iya, Tapi iya, kalau anak masih kecil pun ya kita mungkin bisa lihat dari body language-nya kali ya, karena dia iya, belum bisa bicara gitu. iya, iya, Nyaman iya, nggak dia dengan keramaian segala iya. gitu. Mm-mm. Sekali lagi ya memang harus benar-benar Dad Mom nih yang paling tahu lah ya sama Ya, anaknya sendiri kebutuhannya terutama ya kebutuhannya preferensinya apa sih karena ya temennya dikasih belum tentu anak kita sesuai juga value-nya dengan ya, Dad Mom ya, ya, ya kan ya, kok ya, mungkin dia mau itu tapi nggak sesuai dengan value kita. ya. Gitu, misalnya kayak tadi tuh kalau temennya dibeliin gadget, tapi itu bukan value dari Deadmau. Kalau menurut LJ, it's okay loh. Deadmau tetap bertahan pada value-nya, karena aku percaya value-nya Deadmau itu pasti yang terbaik ya kok ya. Value-nya yang terbaik. Pasti dong kok, karena orang Ah, tua kan nggak mau anaknya itu menerapkan yang pasti nggak mau menerapkan yang buruk. Misalnya nih, Deadmau gitu, anak yang tetangga gitu, itu boleh main sampai sore. Sedangkan anaknya Deadmau itu di rumah harus eh, eh, membersihkan halaman bersama Daddy gitu loh. Iya kan, misalnya doing course gitu. Pasti kan itu oke, ada oke. suatu nilai yang baik
Iya, Ya iya, kan? iya, Kamu harus iya. ngerjain course nih. Ya kan? Mm-mm. Sementara anak tetangga bebas dari mengerjakan course. Itu kan sebenarnya value yang baik ya. Iya, Iya kan? ada Retno? ada tanggung jawab, ada Mm-mm. kebersamaan, dan juga ada Iya. disiplin ya. Iya, padahal dia udah ngerengek-rengek tuh, lihat anak tetangga boleh main tuh kok di luar. Nggak bisa. Kamu sekarang apa? Kita kan udah sepakat nih dari kemarin bahwa kita hari ini mau bersihin kebun kan, mau siram kebun kan, ya kan Hmm, kok? Itu kan adalah sebuah value dari iya, setiap iya. family kan, Ya, oke. Tadi gitu. gue denger sepakat ya. Jadi kuncinya di sepakat. Anak udah sepakat belum dengan Mm-mm. kita gitu. Jadi Mm-mm. maksudnya kalau emang kedua belah pihak udah oke dan sepakat, Mm-mm. let's do it gitu. Iya, 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 Tapi iya, kalau cuma searah dari papa atau mamanya, iya, 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 anaknya belum mau, well ya itu perlu didiskusikan lagi dengan anak ya, iya, 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 iya. gitu. Betul, betul, betul. Oke, jadi itulah obrolan, obrolan kita tentang adil. Dan Bang juga boleh ya kok nanti sharing-sharing kalau misalnya karena masalah keadilan nih, coba bilang masalah keadilan, kesannya kesejahteraan anak gitu ya. Ya, tapi ya memang itu penting sih. Dan sometimes yang kayak gini-gini bisa terbawa ya kok sampai ke dewasa gitu ya. Nah, dan ini klasik juga nih kok. Waduh, masih kecil itu kok adik selalu diperhatikan sampai dia terbawa dewasa. Masalahnya simple, keadilan. Iya, rasa adil gini dan memang ada yang terbawa sampai dewasa bener banget. Hmm, Jadi memang ada seorang ibu itu yang anaknya umur 2 tahun dia anak ini belum bisa bicara, belum bisa jalan gitu. hmm, Anak kedua umur iya. 2 tahun. Ya, jadi ketika dia konsul kan gue bingung, ini kenapa ya? Karena anak pertamanya oke, normal. Jadi gue minta ceritakan, mulai dari proses kehamilan hingga Hmm, kelahiran, interaksinya ya. gimana. Ternyata anak anak yang kedua itu lebih banyak dengan babysitter, Ah, oke. babysitter newborn gitu ya. Iya, 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 iya. Lalu ketika anak ini udah berumur 9 bulan, karena mereka melihat anaknya belum bisa berjalan, belum bisa bicara, mereka bawa Hmm, ke dokter tumbuh kembang. ya, ya, ya. Di dokter tumbuh kembang mereka dimarahi. Oh, oke. Dimarahi karena dokter ini melihat anak ini diperlakukan seperti bayi. Anak yang umur 9 bulan ini kan udah toddler, diperlakukan seperti bayi oleh babysitternya. Selalu Oh, digendong, disuapin, nggak ditaruh oke. di lantai untuk distimulasi berjalan, merangkak, segala macam, selalu digendong. Nah, ya, 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 ya. Ah, jadi ya ini dan itu amaze me gitu karena mereka ternyata yang mereka lakukan hanyalah mengganti babysitter. Babysitter newborn diganti babysitter toddler. Dan kemudian ya masih tetap kurang interaksi dengan anak. Sehingga akhirnya mereka lanjut ngambil lagi ke Singapura ke profesor neurologis. Anak diperiksa. Normal, nggak ada gangguan, kendala apa ya, nggak ada indikasi autis, nggak ada indikasi cerebral palsy. Cuma satu hipotesanya, kurang stimulasi. Hmm. So I'm curious gitu, kenapa nggak dilakukan? Sampai akhirnya si mama ini bilang, "Saya juga anak kedua. Saya anak kedua," gitu ya, dia cerita Hmm. anak 2. Langsung gua refleksiin tuh, "Oh, ibu anak kedua." Ada dicerita panjang lebar tuh. "Iya, saya anak kedua. Kakak saya selalu dikasih mainan baru, dibeliin baju baru. Saya enggak, selalu dapat bekas dari kakak saya. Terus saya setiap Hmm. pagi di-drop di rumah om tante saya. Hmm. Malam baru dijemput." Ya, jadi dia ada rasa tidak adil, ada rasa trauma di masa kecil itu yang nggak sengaja kebawa, Terbawa. kena ke anak keduanya. Karena dia tanpa sadar melihat anak keduanya ini adalah diri dia dulu. Wow. Ya, Oke. i- dampaknya bisa ini sih kalau nggak disadari. Ya, 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 ya. Wah, jadi menarik nih ya episode kita kali ini ya tentang adil. Ya sebenarnya sih very very simple tapi pada kenyataannya eh pada saat prakteknya wow itu sebuah challenge ya. So Ya, that mom, sudahkah that mom?
Memperlakukan anak-anak dengan adil, tapi mungkin pertanyaannya LJ ganti Jika deh ya. anak merasa diperlakukan dengan adil. Nah, itu dia. Kita bungkus episode kali ini ya, Po ya. Yes. Oke, sudahkah anak Oke. merasa diperlakukan adil? Oke, nanti sharing-sharing ya, Datom ya, ceritanya tentang keadilan yang klasik juga boleh kok. Oke, thank you so much, Ko Oke, thank you Alia. LJ, Dead Mom. Bye-bye. See you next See you. episode.